Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Oke, pada pertemuan kelima hari ini ya, di mata kuliah akuntansi keuangan, kita akan lakukan secara daring melalui video pembelajaran ini. Oke, materi kita pada minggu ini ialah mengenai produk hilang dalam proses atau pengolahan. Apa sih yang dimaksud dengan produk hilang dalam proses? Seperti apa? Bagaimana cara perhitungannya? Ya, karena di minggu-minggu sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu akuntansi keuangan, apa itu akuntansi biaya, bagaimana cara menghitung harga pokok proses satu departemen, dua departemen. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menghitung suatu laporan akuntansi apabila terjadi produk hilang dalam proses ya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produk hilang dalam proses? Ya, jadi produk hilang dalam proses itu apabila kita mengolah suatu produk ya, produk tersebut dapat timbul produk hilang, yaitu sebagian misalnya menguap, mengkristal, ataupun menyusut di dalam pengolahan produk yang disebabkan karena sifat bahan, misalnya dia mengandung gas, kan gas itu mudah menguap ya. Oke, produk hilang tidak memiliki wujud fisik dan jumlahnya dapat dihitung dari selisih antara jumlah produk yang diolah dengan jumlah produk yang dihasilkan. Oke, jadi ini ya definisi produk hilang dalam proses atau pengolahan. Jadi dia bisa menguap, bisa mengkristal, ya, dia nggak ada wujud fisiknya, dia hilang gitu kan. Nah, contoh kasusnya itu misalnya nih, kita memasukkan 10 liter bahan, ya, memasukkan 10 liter bahan. Nah, dari jumlah tersebut itu dihasilkan 8.000 liter produk selesai. Nah, dari 10.000 kita masukkan bahan, ternyata produk yang dihasilkan itu adalah sebanyak 8.000 liter. Nah, berarti masih ada 2.000 liter lagi kemana nih gitu kan. Nah, 1.500 liternya masih dalam proses akhir. Nah, sementara yang 500 liternya ini tidak ada wujud fisiknya. Dia hilang gitu dalam proses pengolahannya. Tadi bisa menguap ataupun mengkristal ya. Jadi dari 10.000 liter, produk jadinya 8.000 ya. Kemudian produk masih dalam proses atau PDP-nya itu 1.500 dan 500 liternya itu hilang ya. Mengkristal ataupun menguap gitu. Nah, ini contoh kasusnya, contoh gampangnya ya. Oke, sampai sini paham ya maksudnya produk hilang dalam proses ya setelah melihat contoh kasus ini gitu. Nah, kemudian ada lagi nih contoh, misal dalam proses produksi kita merencanakan 96% dari bahan yang diolah ya. Misalnya ini kita mengolah bahan, kita tuh pengen ada 96% deh yang jadi produk gitu, dari 100% gitu kan, targetnya 96%. Nah, ternyata setelah kita hitung ya, ini cara menghitung persentase hasil itu adalah jumlah produk yang dihasilkan dibagi dengan jumlah produk yang diproses. Ya, gampang ya ini ya. Jadi tadi ini kasus yang ini, ya kasus yang tadi, kasus yang sebelumnya itu kan 8.000, ya itu PDP, 8.000 itu adalah produk jadinya, ya. Kemudian 1.500 itu adalah PDP, produk dalam proses akhir. Nah, jadi itu 9.500 kan ya, yang terproses gitu, yang insya Allah bakalan jadi gitu kan, 9.500. Nah, 9.500 dari 10.000, kita bagi 10.000. Nah, itu artinya 95%. Jadi, 95% dari bahan baku yang kita olah itu jadi produk gitu kan, menghasilkan produk gitu. Nah, itu sementara target yang kita hasilkan itu di 96%. Jadi dari contoh ini ya, dari contoh ini itu bisa kita simpulkan bahwa persentasi hasil yang sesungguhnya itu lebih kecil ya dibandingkan dengan persentasi hasil yang kita rencanakan atau yang kita harapkan.
Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan efisiensi pemakaian bahan gitu ya. Apa itu efisiensi ya? Efisiensi ya. Nah, coba dibuka lagi. Apa itu efisiensi pemakaian bahan ya? Catatannya dibuka lagi apa itu efisiensi. Oke. Oke, itu ya. Itu merupakan pengertian dari produk ya hilang dalam proses. Oke. Selanjutnya, nah gimana sih Bu cara menghitung produk hilang? Nah, produk hilang itu ada dua ya. Ini yang pertama kita akan mempelajari produk hilang di awal proses. Ya, di awal proses produksi itu produknya hilang. Namun ada juga nanti produk yang hilang di akhir proses. Oke, jadi kita mempelajari yang produk hilang dulu nih. Produk akhir nanti ya. Oke, produk hilang awal proses, yang awal ya, produk hilang awal proses itu tidak dimasukkan di dalam produksi ekuivalen atau unit ekuivalensi. Oke, ingat ya cara menghitung unit ekuivalen ya, sudah berkali-kali Ibu ajarkan ya, menghitung unit ekuivalen. Jangan sampai salah menghitung unit ekuivalen karena unit ekuivalen adalah langkah awal ya untuk menghitung laporan biaya dari akuntansi keuangan ini. Oke, masih ingat gimana cara menghitung unit ekuivalen ya? Oke, Ibu harap masih ingat ya, yaitu produk jadi ditambah dengan produk dalam proses atau PDP dikali dengan persen biaya, baik itu biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, ataupun biaya konversi lainnya. Nah, ini ya, catat nih ya, udah Ibu bold ya di sini ya, produk hilang awal proses. Ingat, yang di awal proses itu tidak dimasukkan ke dalam unit ekuivalen, jadi nggak usah dihitung, jadi abaikan saja. Apabila nanti di soal itu ada disebutkan bahwa produk hilang awal prosesnya adalah sebesar 100 kg, oh berarti nanti nggak usah kita masukkan ke dalam unit ekuivalen perhitungannya. Nah, kemudian yang kedua, tidak dibebani harga pokok. Ya jelas ya, unit ekuivalen aja ya tidak masuk, apalagi nanti harga pokok itu nggak usah dihitung gitu kan. Nah, kemudian produk hilang awal proses yang terjadi pada departemen lanjutan mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian harga pokok satuan yang diterima dari departemen sebelumnya. Maka harga pokok satuan dari departemen sebelumnya menjadi lebih besar atau naik. Ya karena pembaginya dia semakin kecil ya. Misalnya tadinya biayanya sebesar 200, tapi karena ada produk hilang jadi nggak dimasukkan ke unit ekuivalen, nah itu nanti pembaginya semakin kecil ya. Jadi dia semakin besar itunya, harganya gitu. Oke, nanti bisa kalian lebih jelasnya nanti di contoh soal ya. Oke, ini langsung ke contoh soal nih. Kita masuk ke soal harga pokok proses produk hilang awal proses ya. Oke. Biasanya nanti di soal itu dijelaskan ya ini produk hilang awal atau produk hilang akhir. Itu karena beda perhitungannya ya. Oke. Jadi PT Elionasari memiliki dua departemen produksi untuk menghasilkan produk, departemen A dan departemen B. Data produksi untuk dua departemen ada sebagai berikut nih. Misalnya, produk yang dimasukkan dalam proses itu ada 1000. Ya, 1000. Ingat nih, 1000. Kemudian produk selesai dari departemen A, kemudian ditransfer ke departemen B, itu 700 ya. 700 ya. Oke, fokus dulu ke departemen A. Ya, fokus dulu ke departemen A. Nah, 700 yang ditransfer ke departemen B. Nah, kemudian produk dalam proses akhirnya 200. Oke, jadi di sini produk hilangnya ialah sebesar 100 ya, 100. Oke. Ini data dari departemen A. Ya, bisa dilihat juga di situ ada 100% biaya bahan baku dan BP itu biaya bahan penolong ya, 40% ya. Oke, sorry. 100% biaya bahan baku dan bahan penolong, sementara 40%-nya itu konversi di situ maksudnya ya. Nah, kemudian 60, oke, yang selanjutnya ini untuk yang departemen B. Oke, departemen B itu dari departemen A ya. Produknya tadi kan 700 tuh masuk ke departemen B dari departemen A. Nah, kemudian produk selesai dari departemen B itu ditransfer ke gudang. Ya, ditransfer ke gudang itu 400 kayak gitu.
datanya. Dan kemudian produk dalam proses akhirnya itu 100. Berarti ada produk hilang 200 di departemen B gitu ya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh soal. Oke, gimana menyelesaikannya, Bu? Oke. Nah, sini lihat nih, tadi Ibu bilang apa? Kalau misalnya dia untuk perhitungan di produk awal proses ya, itu kita nggak perlu memasukkan produk hilang tadi ke dalam unit ekuivalen. Nah, tadi ada data biayanya ya, data biayanya. Data biaya, ini data biaya. Nah, bisa nanti kalian sebagai acuan untuk perhitungan ya. Nah, ini yang kita bahas sekarang nih. Unit ekuivalen untuk di departemen A. Nah, jadi ini tadi kan di soalnya ada 100 ya, 100 yang merupakan produk hilang dalam proses. Nah, tapi di sini tidak dimasukkan ke dalam unit ekuivalen. Jadi langsung saja menghitungnya itu seperti biasa ya, kayak kalian menghitung unit ekuivalen pada harga pokok proses di satu departemen ataupun dua departemen ya ini. Di 700 ditambah 200, 700 dari mana? Ya, jangan sampai nggak tahu 700 dari mana. 700 ini adalah dari produk jadi ya, ditambah dengan 200. 200 ini adalah produk dalam proses ya, dikali dengan 100%. Tadi kan karena datanya bahan bakunya itu 100% ya, biaya bahan baku, biaya bahan penolongnya juga 100. Nah, biaya konversinya 40%. Nah, biaya konversi ini ternyata terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik ya. Oke. Oke, sampai sini paham ya. Ini kan sudah berapa kali ya kalau untuk menghitung unit ekuivalennya di kuis juga kemarin sudah Ibu keluarkan ini ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini ya. Kita buat laporan seperti biasa ya. Data produksinya kita masukkan ya, ini ya. Data produksi 1000, 700, 200 ya, produk hilang produk dalam proses akhirnya 200. Nah, kemudian produk hilangnya 100. Jadi dia 1000 ya. Oke. Ya udah tinggal kita bagi seperti biasa ya. Biaya dibagi dengan unit ekuivalen ya. Tuh 25, 26.000 dibagi 929 ya, 35.100 dibagi 780 ya, 45, 46.800 dibagi 780, 60. Nah, inilah jumlah biaya yang dibebankan di departemen A ialah sebesar Rp159. Ya, jadi ini adalah jumlah biaya yang dibebankan di departemen A. Oke? Oke, sampai sini pasti paham ya. Ini masih biasa, ini masih sama dengan perhitungan dari perhitungan sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk perhitungan biaya. Ya. Oke, ini harga produk jadi tetap 700 dikali 159 ya, sama dengan 111.300. Oke, ini paham lah ya sampai sini. Kemudian harga produk dalam proses akhir ya tinggal dikalikan saja. Ya, 200 dari PDP-nya dikali 100%, ya datanya tadi 100% dari biaya bahan baku dikali 25. 25 dari mana? Ya, 25 tadi dari hasil pembagian antara biaya dengan dibagi unit ekuivalen ya. Oke, gampang ya sampai sini ya. Ini masih bisa ini. Oke. Masih sama. Oke ya, Ibu rasa paham sampai sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang departemen B ya, departemen B. Data produksi tadi 700 ya. Kemudian produk jadi ditransfer ke gudangnya 400. Produk dalam proses akhirnya 100. Nah, ada produk hilang di sini 200. Sama nih unit ekuivalennya tidak usah ditambah di sini ya. Tidak usah ditambahkan di unit ekuivalen. Cukup produk jadi ditambah produk dalam proses dikali dengan persen biaya ya. Oke, jadi dapatlah 460, 450 dan 450 di sini ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, nih. Di sini yang sedikit berbeda dengan laporan-laporan sebelumnya ya. Jadi tadi kita dapat ya total biaya 111.300 ya. Dibagi dengan 700 ya. 700 ini dari mana? Ya 700 tadi dari produk
Jadi ya, produk jadi yang di departemen A 700 ya dibagi 159. Nah, di sini ada penyesuaian karena produk hilang 200 kg. Ya, maka dikurangkan dia. Produk jadinya dikurangkan dengan tadi ada produk hilang sebesar 200 kg. Berarti 111.300 dibagi dengan 500 ya, karena kan yang hilang di departemen A itu ada 200. Ya, ada 200 yang hilang. Jadi nih, karena pembaginya ini makin kecil, maka biaya yang dihasilkan atau harga pokok per unitnya itu makin besar. Dari 159 itu menjadi 222,6 rupiah. Nah ini ya, jangan lupa di sini dikurangkan dengan jumlah produk hilang, sehingga biaya yang dihasilkan semakin besar. Jadi di sini dia kalau produk hilang awal proses bedanya tuh di sini. Oke. Gampang kan ya? Iyalah, akuntansi nggak ada yang susah ya, apalagi akuntansi biaya ini lebih mudah dibandingkan dengan dasar-dasar akuntansi. Oke. Kemudian, nah di departemen B-nya gimana? Biaya yang ditambahkan di departemen B ya. Ya tinggal ditambahkan saja tadi ya. 16.100 dibagi dengan unit ekuivalennya ya. 35, 50, 55. Oke. Kemudian total biaya kumulatif ya, dari 222 ini ditambah 35, ditambah 50, ditambah 55. Ya. Oke. Benar ya ini ya. 222 tambah 35 ditambah 50 ditambah dengan 55. Oke, 362 ini dijumlahkan semuanya. Nah, langsung saja kita masukkan perhitungan biaya di departemen B-nya. 400 kg dikali dengan 362 sama dengan 145. Nah, harga pokok proses akhirnya ya. Tadi kan tadi kan produk dalam proses akhirnya itu 100 ya. 100 di sini. Dikali 222,6. Tinggal dikalikan saja ya. Oke, selanjutnya biaya tambahannya mengikuti ya, tinggal dikalikan sama, ini jumlah biaya yang dikeluarkan ialah 174.650. Nah, kemudian kita masuk nih ke produk hilang akhir proses ya, produk hilang akhir proses. Oke. Produk hilang akhir proses ya, terjadi tentu di akhir proses. Maka produk tersebut ikut menyerap, nah di sini nih, ikut menyerap biaya produksi. Ikut menyerap biaya produksi. Kalau misalnya dia produk itu hilang di akhir ya, bukan di akhir proses, bukan di awal proses. Nah, maka perbedaannya ialah harus diikutkan dalam perhitungan unit ekuivalen. Nah, ini bedanya antara produk hilang di awal proses dengan produk hilang di akhir proses. Jadi cukup diikutkan gitu ya di unit ekuivalen ya. Gampang kan itu? Ya tadi ya, kalau di awal itu nggak usah dimasukkan, cuma yang berbeda hanya di pembagian ya. Di pembagiannya. Nah, kalau misalnya yang di akhir itu dimasukkan ke dalam unit ekuivalen. Oke. Jadi harga pokok produk yang hilang tersebut diperlakukan sebagai tambahan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya. Oke, biar nggak pusing, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya. PT El Yunasari memiliki 2 departemen produk untuk menghasilkan produk, yaitu departemen A dan departemen B. Nah, data produksinya sebagai berikut. Ya, sama nih. Sama kayak tadi ini datanya. Ya, soalnya sama ya. Kemudian hanya dimasukkan, nah ini data biayanya hanya dimasukkan ke unit ekuivalen ya di sini. Nah, nih. Unit ekuivalennya ditambah 100. Ya. Jadi rumusnya unit produk selesai ya 700 ditambah dengan unit dalam proses
Ya, 200 dikali 100% dikali biayanya, dikali persen biaya, ditambah dengan unit produk hilang akhir. Ya, ditambah 100. Oke, tinggal ditambahkan saja. 700 ditambah 200 kali 100% berapa? Ya, 200 ya, tetap ya, ditambah dengan 100, jadi 1000. Sama nih dengan biaya bahan penolongnya. 700 ditambah 200 dikali 100% ditambah 100. Ya, jadi 1000. Nah, kemudian biaya tenaga kerja. Di sini biaya tenaga kerja itu 700 ditambah 200 dikali 40%. Ya, berapa 200 kali 40%? Nggak usah pakai kalkulator ya, Bini ya. Ini perhitungan gampang nih, 200 kali 40%, tinggal dikali aja nih. 20 dikali 4, coret 0 yang di belakangnya ini. Jadi 80 ya, 200 kali 4% 80. Ya, perhitungan-perhitungan gampang kayak gini jangan dibiasakan menggunakan kalkulator. Ya, jadi 880 ya. 800-nya dari 700 ditambah 100, kemudian 80-nya dari 200 dikali 40%. Ya, jadi 880. Berikut juga dengan biaya overhead pabrik sama ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Kalau nggak paham nanti boleh chat ibu deh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Oke, ini. Kemudian perhitungan biayanya ya, harga pokok produk jadinya itu 700 dikali dengan 141,67 ya. Tadi kan langsung dibagi ya dengan biaya per unitnya ya. Jadi tadi berapa biayanya dibagi dengan unit ekuivalen, kemudian dijumlahkan ya hasilnya ini. Oke. Kemudian penyesuaian karena produk hilang juga sama ya, 100 kg dikali dengan biayanya. Nah, di sini. Nah, jadi harga pokok produk yang ditransfer sehingga dijumlahkan ya. Kemudian ini yang jangan lupa ditambahkan juga dengan harga produk dalam proses akhirnya. Oke. Nih. Ya, dijumlahkan ya, tinggal ya. Gampang ya. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang laporan di Departemen B, ya, ada laporan di Departemen B. Diterimanya 700, kemudian 400, ditransfer ke gudang, dalam proses akhirnya 100 kg, kemudian ada produk hilang 200 di sini ya. Oke. Nah, ini dimasukkan saja ya ke dalam unit ekuivalen. Kemudian jangan lupa setelah unit ekuivalen dicari, tinggal dibagi ya, biayanya dibagi dengan unit ekuivalen ini tadi. Oke, kemudian dijumlahkan. Nah, ini perhitungan biayanya. Tinggal dikalikan ya, 400 dikali 259. Nah, ini produk hilangnya juga ditambahkan di sini, 200 dikali 259. Nah, kalau tadi yang bedanya apa dengan yang produk awal? Kalau produk awal tadi dikurangkan ya, ekuivalennya itu misalnya tadi kan 200 hilang gitu, 700 dikurangin 200, kemudian pembaginya semakin kecil ya. Nah, kalau ini ditambahkan ya ditambahkan dengan jadi masuk ke biaya gitu. Nih. Ya, kemudian tinggal ditambahkan dengan PDP-nya ya. Dijumlahkan. Oke. Ibu rasa cukup ya untuk kuliah kita pada hari ini. Nah, silahkan dikerjakan di BPP ya, di bagian produk hilang dalam proses itu ada di pertemuan kelima. Nanti silahkan dikumpulkan, nanti Ibu akan buat roomnya di LMS, oke? Ibu rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.